Aku kerja di Jepang itu dari tahun 2019. Oke. Katanya tuh cewek Jepang itu sukanya yang kalau di Jepang itu standar cantiknya tuh udah kayak artis. Bahasa Jepangnya yang benar, tapi jangan bahasa Jepang yang wibu, watashi. Aku ngomong bahasa Jepang dibilang bahasa wibu gitu. Kalau ibu-ibu yang mau ke Jepang sadar diri lah ya. Kalau salah pukul kepalanya. Bangga kau main. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Xiangling. Apalagi nanti kalau pas lawan Scorpio sama burungnya, jadi lumayan susah jadi. Harus cepat sih di sini, kalau enggak nanti waktunya habis cuy. Yo minasan, konnichiwa, kembali lagi dengan Kumoto di sini. Jadi hari ini di rumah gue itu kedatangan tamu yaitu Mas Andri. Oke, aku yang host. Ini perdana di tahun 2023 ya. Nanti kolaborasi sama teman saya ini. Nama channelnya Kumoto. Nah, Kumoto. ini ada artinya nggak sih Kumoto? Penasaran. Kumoto itu artinya apa ya sebenarnya? Gak ada artinya sih sebenarnya. Cuman nickname, Asal nama aja. Nickname game ya. Dari game. Iya, nickname game doang sih. Terus dipakai jadi nama channel YouTube. Iya. Nah, jadi teman-teman yang mungkin belum tahu ya, Bro Kumoto ini punya channel dengan nama yang sama, itu kontennya gaming ya, bener ya, Bro? Kontennya gaming ya. Ada game apa aja? Untuk sekarang ya itu yang paling utama ada dua sebenarnya, Genshin Impact sama Oke. Mobile Legends. Cuman kadang itu kan bosen ya, kadang viewernya tuh minta apa, bang ini main apa. Kadang dulu tuh ada yang namanya Bus Simulator, terus pas lagi hype-hypenya itu Stumble Guys juga ada, terus yang sekarang itu game horror. Game horror ya. Iya. Nah, gini Bro, mungkin kita lebih sharing aja pengalaman. Kan dulu dengar-dengar katanya Bro Kumoto ini sempat ada di Jepang ya, kerja di sana ya. Iya. Nah, itu selama berapa tahun di sana, Bro? Aku kerja di Jepang itu dari tahun 2019. Oke. 2019 apa 2018 ya? Kalau nggak salah 2018, pulang 2021. Jadi 3 tahun setengah. Di Jepangnya itu aku tinggalnya di Kagawa Ken, Sakai Deshi, Oyabucho kalau tahu. Itu full 3,5 tahun di sana? Iya, Atau pindah-pindah? 3,5 tahun di sana. Cuman kadang kerjanya itu kan di konstruksi. Jadi kadang itu misalkan kayak ibaratnya saya kan di konstruksi ya. Jadi bidangnya itu nyewa alat berat namanya mesin kren kan. Misalkan kayak di sini misalkan gudangnya di Kebumen, proyeknya lagi di Jakarta, nanti aku ikut ke Jakarta gitu. Ngedrop barangnya di sana gitu. Terus dirakit. Oke. Terus kalau udah kelar balik ke gudang, nanti kemana lagi kayak gitu. Nah, spesifik tugasnya Bro Kumoto selama di sana itu berarti ngerakit, ngelas gitu? Atau apa nih? Satu ngerakit. Oke. Kedua bongkar ya. Terus yang lebih spesifik lagi tuh jadi babu ya. Nah, itu. Serabutan lah ya. Serabutan. Apa aja dipegang ya? Ganti oli, ganti ban, kadang ngarit, kadang di apa sih namanya, sawah juga pernah. Oh. Bosnya kalau lagi musim panen, musim tandur, aku juga di Diminta sawah. ikut ke sana. Iya. Oke. Di sana Bro Kumoto sama berapa orang teman-teman yang dari Indonesia? Ada banyak juga nggak? Kalau di Jepang itu kan apa ya istilahnya, kayak ada kloter-kloternya kan. Jadi yang paling senpai, yang paling tua itu 3 orang. Itu ibaratnya angkatan pertama. Terus yang angkatan pertama 2 orang. Angkatan kedua 3 orang. Angkatan ketiga aku 2 orang. Jadi totalnya 7 apa ya? 7 ya. 7 orang Indonesia ya. 7. Berarti sebelum keberangkatan tuh harus ada ini dulu kayak kursus belajar gitu. Ada seleksinya dulu gitu. Itu berapa lama itu? Kalau totalnya sekitar 6 bulan. 6 Itu apa? bulan setengah tahun. Ngapain aja 6 bulan tuh? Yang pertama aku 3 bulan kan dari LPK yang dekat sini di Karanganyar. Oke. Itu kayak apa ya?
lebih ke fisik sama mental, Terus di situ tuh kayak bangun karakternya orang Jepang itu kerjanya kayak gimana, jalannya cepet, disiplin, kerjanya rapi, aman gitu kan. Nah itu yang pertama yang 3 bulan. Habis itu terus kita cari namanya LPK yang sending namanya, SO sending organization. Jadi LPK-nya tuh yang lebih gede yang bisa memberangkatkan. Nah di situ tuh nanti wawancara sama orang Jepangnya langsung. Nanti kalau udah dapet jobnya misalkan nanti akunya pindah ke Solo. Kalau aku Solo, ada yang Solo, ada yang Jakarta, ada yang Jogja. Oh beda-beda ya. Aku dapetnya yang di Solo. Terus pindah ke Solo 3 bulan lagi. Nah di Solo itu 3 bulannya itu lebih ke pendalaman bahasa Jepangnya lah. Bahasa Jepangnya. Nah terus hanya kan berhasil berangkat nih. Adaptasi. Pas Bro Kumoto ke sana itu pas di Jepang lagi musim apa nih di sana? Pas musim gugur. Musim gugur. Ada berapa musim nih di Jepang? Di Jepang itu ada 4 musim. 4 musim. Jadi 12 bagi 4 kan 3. Tiap 3 bulan sekali itu ganti musim. Ganti musim. Oh, yang paling ekstrim, yang paling bikin nggak betah nih musim apa nih? Panas sama dingin sih. Panas sama dingin. Panas itu tuh kalau dibandingin sama Indonesia sama Jepang sini itu masih panas sana. Lebih panas sana malah. Kalau sini rasanya udah biasa lah. Biasa lah ya. Kalau Indonesia itu panasnya masih ada angin. Masih ada angin. Nah, di sana panas tok gitu. Panas banget. Nggak ada apa-apa. Aku kerja itu pakai namanya tsunagi ya, bahasa Jepang itu apa sih namanya ya? Kayak baju buat keamanan gitu. Baju safety gear gitu ya. Iya, sama baju kerja. Terus nanti di sini tuh ada kipasnya. Oh, di pinggang, di belakang. Pinggang kanan kirinya tuh ada kipasnya. Terus ada baterai. Jadi harus pakai itu. Kalau nggak pakai itu bisa pingsan. Karena bajunya tebal, panas gitu ya. Iya, bisa pingsan sama namanya tuh dehidrasi. Dehidrasi. Soalnya mungkin kalian yang sering lihat berita Jepang ada yang meninggal karena musim panas di Jepang itu beneran ada. Karena se-ekstrim itu ya. Tapi meninggalnya itu bukan karena dehidrasi, tapi lagi kerja dehidrasi jatuh kayak gitu. Terus lansia lagi panas-panas kesandung apa-apa kayak gitu. Dari jam berapa sampai jam berapa kerjanya? Kerja ya. Kalau aku tuh mungkin job yang lain beda ya. Aku tuh kan di konstruksi. Jadi misalkan kerjanya di luar, aku normalnya standarnya kerja jam 8 sampai jam 5. Cuman misalkan tempat kerjanya jauh kayak Kebumen Jogja, Kebumen Jakarta tuh nganter barang misalnya. Aku tuh harus bangun dari rumah itu sekitar jam 4. 4 pagi bangun. Terus ada kadang dianterin sama orang Jepang pakai mobil, kadang ngikut sama trailer. Trailer kan bawa barang, bawa alat beratnya. Nah, aku tuh jadi kenetnya di dalam trailer itu jadi kenetnya. Nanti yang nyupir orang Jepang. Nah, selama 3,5 tahun nih di Jepang nih, udah kemana aja bro? Main-main kemana gitu? Nah, aku kan waktu ke Jepang itu 2018 atau 2019 ya. Itu kan corona belum ada ya, belum ini ya. Lah ya. Itu aku pernah ke Tokyo pernah. Terus yang paling sering itu ke Hiroshima, soalnya ada temen yang di Hiroshima. Temen dari LPK sini ada. Dari Indonesia juga ya, cuma di sana, di Hiroshima pernah. Terus USJ Universal Studio Japan pernah, ke Osaka pernah. Terus kalau liburan itu paling sekitaran itu sih, cuman kerjanya kemana-mana. Sebelum berangkat ke sana kan pasti bayang-bayang, Jepang ini, ceweknya mencari cantik atau mungkin tempatnya bagus-bagus, kerjanya gampang mungkin. Nah, kenyataannya gimana bro? Ya susah ya, sebelum ke Jepang kan sering nonton anime lah ya. Anime, kan. Kayak di anime ke Jepang. Nah ini yang paling perlu para wibu sadar ya. Orang di internet kan sering banget kan cewek Jepang suka sama cowok Indonesia. Itu hoax sih. Nyatanya gimana? Nyatanya tuh cewek Jepang itu sukanya yang berduit. Nomor 1 tuh berduit. Duit ya. Orang Indonesia pun kalau nggak berduit nggak bakalan. Terus orang Jepang itu paling insecure sama orang luar. Justru malah sama orang luar tuh insecure ya. Yang tahu. Kayak ibaratnya aku ke Jepang pun butuh waktu 1 tahun buat ngakrapin sama orang Jepang ya. Apalagi yang beda lawan jenis ya. Lawan jenis itu susah. Nah, kecuali kalian tuh minimal bisa bahasa Jepang.
bahasa Jepangnya yang benar, tapi jangan bahasa Jepang yang wibu, watashi. Jangan. Dilancarin dulu bahasa Jepangnya. Dilancarin dulu yang Oke, benar. karena komunikasi penting ya. Iya. Oke. Soalnya Terus kadang aku di stream itu ngomong bahasa Jepang kan, ada viewer orang Jepang. Oke. Kok dibilangin bang bahasa wibu, aku ngomong bahasa Jepang dibilang bahasa wibu gitu. Maksudnya gimana? Iya ya. Iya. Oke. Nah, itu satu. Yang kedua, ya cewek-cewek Jepang emang secantik-cantik yang di anim-anim enggak? kalau dibilang cantik itu cantik. Cantik, Tapi oke. Daripada cantik lebih ke bersih. Oke, bersih. Putih itu lebih ke itu sih. Tapi kalau ibaratnya kadang aku jalan sama temen cowok kan. Rata-rata itu jalan semeter 2 meter tuh ketemu yang cantik. Wis, 2 oke. meter jalan ketemu cantik lagi. Kalau Oke. kalau di Indonesia tuh jalan nggak ketemu. Susah ya, nyari-nyari dulu gitu ya. Kalau di sana banyak gitu ya. Iya, kalau di Oke. Jepang itu standar cantiknya tuh udah kayak artis. Oke. Padahal itu siswa biasa, misalnya orang biasa gitu kayak, ya. Ini orang biasa tapi cantiknya kayak artis. Oke, Banyak banget oke. sering lewat Nah, gitu. terus suka dukanya nih selama kerja di Jepang atau di Jepang lah. Dukanya dulu satu ya pertama aku kan dari orang luar datang ke Jepang. Negaranya nggak tahu kayak gimana, bahasanya nggak tahu, kerjanya apa nggak tahu, orang-orangnya kayak gimana nggak tahu. Kita harus dipaksa ngerti sama kerjaannya. Orang Jepang itu nggak mau tahu guys. Jadi kita datang ya untuk kerja, bukan untuk belajar bahasa tuh bukan. Kamu harus sudah siap di situ ya. Iya, Oke. datang diperintah ya tahu kamu kerjaannya apa gitu. Ibaratnya kayak kadang aku ini hitungannya ngerti bahasa Jepang loh kalau di sekolah ya. Aku bukannya sombong, aku ranking 1 di Solo tuh aku ranking 1. Oke, siap. Bahasa Jepangnya ranking 1 padahal ada yang sekelasku tuh udah kuliah. Oke. Kuliah sastra Jepang tapi bahasa Jepangnya kalah sama aku tuh. Aku tahu pasti karena sering nonton anime ya. Itu satu. Terus Karena nggak punya duit. oh, Kedua nggak punya hubungannya nggak punya duit? Karena aku nggak punya duit, aku merasa itu tanggung jawabku gitu loh. Oh, oke. Karena aku ke Jepang itu pakai duit sendiri, nabung Oke. sendiri, keringat sendiri, Oke. makanya harus tanggung jawab maksimalin di situ. Sampai orang yang dibayarin sama orang tua, itu kan mungkin mohon maaf nggak ngerasa tanggung jawab gitu loh. Oke, Karena oke. udah dibiayain gitu kan, beda sama kita ngeluarin duit sendiri gitu. Betul. Terus apa? Prosesnya lebih berasa lah ya. Prosesnya Oke. lebih berasa. Aku yang udah kayak gitu di sana juga lumayan susah bahasanya. Lumayan bahasa. Contohnya bahasa Jepangnya kamu lagi ngapain gitu kan. Itu bahasa bakunya kan nani shite imasu ka gitu kan. Oke. Terus bahasa futsunya atau bahasa sama temannya ini nani shiteru no gitu. Kan yang sering kan didengar sama anim kan. Oke. Tapi di daerahku itu bahasa Jepang nansong ya omae. Itu beda lagi. Logat atau apa itu? Logat itu kayak bahasa daerah. Nansong ya gitu. Berarti beda lagi. Iya. Berarti ibaratnya belajar lagi dong berarti dong. Belajar lagi. Oke. Dan itu butuh 1 tahun untuk istilahnya bisa dekat sama teman-teman yang lokal sana, segala 1 macam tahun, 2 adaptasi tahun. lah ya. Oh. Berarti memang tantangannya seberat itu ya kerja di Jepang ya. Oke, tadi kan dukanya nih. Senangnya, sukanya apa nih? Pengalaman, terus jadi nggak malu kemana-mana, terus punya mental, ketemu orang sana sini bebas, terus berani lah intinya. Yang paling penting pengalaman sih, Masa lah. pengalaman. Masa ke Jepang yang sukanya cuma pengalaman, masa lah. Iya, yang paling penting itu pengalaman dan duit. Pengalaman dan duit gitu sebenarnya. Boleh nggak di spill berapa dulu waktu ini? Boleh. Di Jepang itu ada yang namanya sama sih kayak di Indonesia tuh ada yang kerja per jam sama Oke. per bulan. Kalau aku tuh modelnya harian. Jadi 1 bulan itu 25 hari kerja. Jadi misalkan aku udah 25 hari kerja itu sisa harinya nanti dihitung lembur. Jadi aku ndak ngaruh minggu kerja tuh lembur enggak. Jadi selama itu masih 25 hari itu ndak dihitung lembur. Berapa bro kalau boleh di spill sedikit nih? Kalau kotornya itu 13 mang atau sekitar Rupiahnya 15 juta. 15 juta. Itu per bulannya, itu kotor. Itu kotornya, bersihnya itu sekitar 10 mang atau 12 juta. 12 juta ya. 12 juta. Itu udah dikurangi ini belum kan harus
makan segala macam gimana kalau kebutuhan sehari-hari? Nah kalau di sana aku tuh ada namanya apartemen kan. Apartemen di sana itu aku bayarnya 2 juta. Oke. 2 juta sebulan. Sebulan ya. Sebulan. Terus kalau makan di sana itu harus bisa masak sendiri. Masak sendiri. Kalau nggak bisa masak sendiri, ya belajar masak. Aku dari sebelum ke Jepang itu nggak bisa masak, tapi di sana karena dipaksa. Tuntutan gitu harus gitu ya. Harus nggak masak nggak makan soalnya. Dan Kebanyakan beli apa nih bro kalau makan? Ramen atau kalau di luar biasanya yang makanan yang aneh-aneh sih. Maksudnya, aneh-aneh gimana? oh ini kelihatannya enak, pengen cobain gitu, pengen cobain. Oh nggak takut sih kalau tuh ini bahannya apa gitu ya? Tanya-tanya dulu nggak kalau beli? Enggak. Pokoknya aneh kayak unik, udah nyobain gitu ya? Iya, unik cobain. Oh ada babinya, yuk wis. Kita akan bahas juga soal channelnya Brokumoto nih sedikit nih. Apa yang bikin Brokumoto akhirnya sempat kepikiran bikin YouTube bikin channel gitu. Apa nih yang mendasari itu? Kalau YouTube itu aku udah jalanin dari di Jepang. Oke. Udah mulai nge-YouTube itu dari Jepang. Cuman tahu sendiri kan jadwal kerjanya kan dari jam pagi sampai malam, kadang pulang jam 8, Oke. malam 7 tuh Jarang ini ya. belum sesering sekarang gitu. Tapi channel udah ada pada saat di Jepang. Udah, cuman Oke. nggak Nggak seaktif. aktif banget lah ya. Nggak seaktif sekarang. Nah, terus kemudian pulang ke Indonesia mulai aktif lagi nih konten berarti ya. Ya, mulai aktif lagi karena pengen punya kerjaan yang di rumah dan yang pasti. Soalnya kemarin itu kan zamannya corona kan. Betul. Banyak orang yang di PHK, Oke, terus oke. usaha-usaha yang kayak warung-warung, toko-toko yang Ya, butuh orang datang tuh Kena dampaknya lah. itu kena dampaknya. Nah, aku mikir nih kira-kira kerjaan apa yang nggak ada pengaruhnya sama corona, sama cuaca, sama apapun itu yang nge-YouTube. Jadi Di emang rumah, akhirnya kepikiran itu untuk dilanjutkan lagi gitu. iya nge-YouTube. Terus kenapa milih kontennya tuh konten gaming, bro? Nah, karena konten gaming itu kan karena emang aku sukanya nge-game. Oke. Nge-game terus ya pengen menyalurkan hobi menjadi duit ya. Nah, terus di channelnya Brokumoto ini kan game lah ya kebanyakan ya, live streaming gitu ya, bahkan buka joki gitu ya. Iya. Untuk pemilihan game-gamenya sendiri emang spesifik game-game itu yang Brokumoto suka atau memang mengikuti tren nih yang lagi rame game ini nih? Kalau yang joki Genshin aja karena Genshin Impact ya? Joki itu kan perlu kita menjadi pro playernya Oke, Genshin oke, nih, oke, makanya oke. ngerti segala detailnya kan. Oke, Itu kalau joki Genshin, kalau game yang buat di streaming itu ya aku bagi menjadi dua yang satu aku suka, yang kedua requestan biasanya. Ada project apa lagi nih ke depan nih? Apa masih terus seperti ini atau ada game-game baru lagi mungkin? Rencana planningnya sih sebenarnya namanya konten gaming itu kan nggak ada matinya ya, maksudnya ngikutin tren gitu. Kalau kita menetap di satu game nanti gamenya tutup kita bingung gitu loh. Tinggalan yang lain gitu. Jadi harus move on pelan-pelan. Yang mengikuti tren juga gitu ya. Iya, move on pelan. Ada tips-tips nggak buat teman-teman, buat para wibu yang mungkin pengen ke Jepang, pengen kerja gitu ya, atau mungkin ada pencerahan Brokumoto bahwa ternyata di Jepang itu nggak seindah. Nah, ada nggak masukannya coba? Kalau ibu-ibu yang mau ke Jepang ya sadar diri lah ya. Sadar diri, maksudnya tuh yang dibutuhin ke Jepang itu enggak cuman kamu suka Jepang, suka anime tuh enggak. Yang pertama mental ya, mentalmu harus kuat baja bro ya. Kalau kamu nanti bentak-bentak dipukul, aku bahkan pernah dipukul sering. Oh ya? Kalau salah pukul kepalanya, bangga kau main. Berarti Ayo, Se. itu cara mereka untuk mendisiplinkan gitu ya? Iya, emang udah biasa kayak gitu di sana. Oke, Jadi oke. kalau kita orang Indonesia ke sana kan kaget, tapi di sana tuh udah biasa emang kayak gitu. Oke. Kitanya harus terima. Harus siap mental, fisik gitu ya. Betul. Terus apa lagi nih tipsnya? Terus sama apa? Duit. Soalnya ke Jepang itu butuh biaya. Boleh di-spill nggak? Dulu waktu Brokumoto berangkat butuh berapa banyak? Tapi ini beda-beda ya. Cuma pas dulu Brokumoto kalau boleh di-share berapa dulu? Untuk berangkat ke Jepangnya itu sekitar 24 juta. Cuman sebelumnya itu ada biaya embel-embelnya tuh banyak, lumayan banyak. Jadi ya siapin aja duitnya sekitar 40 jutaan. Kurang lebih gitu ya. Jadi itu teman-teman tips-tips dari Brokumoto yang mungkin minat untuk kerja di sana, untuk cari pengalaman, cari pekerjaan dan juga untuk mencari nafkah pastinya ya.
Dan juga buat teman-teman yang hobi banget main game segala macam bisa langsung cek channelnya Bro Kumoto di deskripsi ada ya linknya ya. Kalau gitu terima kasih Bro Kumoto ya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Oke. Terus sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.